Pelajaran 7 dengan judul Mengajar Para Murid bagian yang pertama. Kita kupas lebih dalam mengenai kemana Yesus akan pergi. Dan kita sebagai pembaca, kita telah mengetahui bahwa Yesus akan pergi ke salib untuk menebus dosa-dosa kita. Namun apa yang Yesus tinggalkan? Pengajaran-pengajarannya kepada para murid, apa sih sebenarnya yang menjadi maksud Yesus untuk bertanya kepada murid-murid tentang siapa dia di tengah-tengah dalam perjalanan. Dan kita mungkin bisa memposisikan diri kita sebagai murid-murid yang melihat kepada guru mereka, yaitu Yesus. Apa yang Yesus mau ajarkan kepada murid-murid, kita akan pelajari di bagian yang pertama. Shalom, selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita yang pada triwulan ini kita membahas mengenai kitab Markus dan kita sudah hampir atau sudah di pertengahan dari pelajaran kita di episode yang ke-7, pelajaran yang ke-7. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di studio untuk kita dapat berdiskusi bersama, dan tentunya kami juga senang untuk dapat menyapa teman-teman juga yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, boleh minta Clara untuk membacakannya. Terima kasih. Yang pertama ada dari Junaidi Bawenti. Puji Tuhan, terima kasih sudah jadi berkat, kami sangat terberkati. Salam dari Morowali, Sulawesi Tengah. Amin. Yang kedua dari Maidin Lakuman. Shalom, makasih dengan diskusi Sekolah Sahabat sangat membantu. Salam dari Gereja Masei Advent Hari ke-7, Keningau, Sabah. Terakhir dari Dian Karina Prasetya. Shalom dari Jemaat Kemiling, Lampung. Thanks untuk diskusi Sekolah Sahabatnya, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Bang Glenn, silakan. Ada dua, yang pertama dari Leon Giop. Puji Tuhan, bisa belajar lagi Sekolah Sahabat lewat diskusi Sekolah Sahabat ini. Saya sangat terberkati. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang kedua datang dari Lupi Ngaliza. Amin. Penerangan yang sangat baik boleh dibawa dalam perbincangan di kelas Sekolah Sahabat nanti. Dari Konslung, Sabah, Malaysia. Amin. Silakan Pendeta Wilson. Yang pertama dari Everett Piai. Amin, puji Tuhan bisa belajar Sekolah Sahabat bersama. Oke, kita senang, boleh yang terberkati. Yang kedua dari Adam Talanila Dani. Terima kasih untuk pelajaran SS yang sangat baik. Amin. Dari Jemaat Lily Boy. Yang ketiga dari Willy Sui. Amin, diskusi yang baik. Amin, puji Tuhan. Kita senang sekali bagaimana ada komentar, ada kesaksian dari sahabat-sahabat yang menyaksikan program ini bahwa diskusi Sekolah Sahabat ini membantu saudara-saudara sekalian dalam pembelajaran Alkitab, baik secara pribadi maupun juga keluarga dan juga jemaat. Dan tentunya walaupun kita sudah di pertengahan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita, masih ada buku Sekolah Sahabat Kitab Markus yang Anda bisa dapatkan di Hope Channel Indonesia. Jadi segera hubungi call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin memiliki buku Sekolah Sahabat dan kami akan mengirimkan buku ini ke tempat saudara-saudara secara cuma-cuma. Jika Anda rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun susah atau sulit akses kepada buku ini, siapapun boleh silahkan mau mempelajari lebih dalam mengenai kitab Markus, karena walaupun pelajaran kita sudah berakhir, tapi kita bisa kapan aja ya Betul. untuk belajar kitab Markus. Jadi silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Kita saat ini sudah di pertengahan bagian kedua dari kitab Markus dengan pelajaran ke-7 mengajar para murid bagian yang pertama. Kita di pendahuluan kita sudah diberitahukan bahwa buku Markus dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menunjuk kepada siapakah Yesus itu, dan kita telah melihat bahwa pengajaran dan mujizatnya yang penuh kuasa menunjuk ke arah yang sama bahwa dia adalah Sang Mesias.
Bagian yang kedua akan kita kupas lebih dalam mengenai kemana Yesus akan pergi. Dan kita sebagai pembaca, kita telah mengetahui bahwa Yesus akan pergi ke salib untuk menebus dosa-dosa kita. Namun apa yang Yesus tinggalkan, pengajaran-pengajarannya kepada para murid, kita akan saksikan setelah yang satu ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Sejak awal, pembaca Injil Markus telah diberitahukan siapa gerangan Yesus itu. Namun ia secara konsisten memerintahkan agar merahasiakan informasi ini. The Messianic Secret. Mengapa sebuah Injil menginginkan kita untuk merahasiakan mengenai siapakah Yesus sesungguhnya? Kitab Markus dapat dibagi menjadi dua bagian. Pasal 1-8 berkaitan dengan pertanyaan penting, siapakah Yesus? Terpampang dalam ajaran-ajaran dan mujizat-mujizatnya, menyerukan bahwa dialah Sang Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Bagian kedua dari Injil ini menjawab pertanyaan lainnya, kemanakah Yesus pergi? Jawabannya mengejutkan para pengikutnya yang berpikir Sang Mesias akan menaklukkan Roma dan mendirikan kerajaan Israel yang kuat. Bukan, Yesus sedang pergi menuju salib, cara kematian yang paling tercela dan memalukan di dunia Romawi. Yesus bergumul di Getsemani. Sesaat sebelum kematiannya, ia berseru dengan getir, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itulah kegelapan yang Kristus alami sebagai harga dari keselamatan kita. Sebuah kisah yang sangat luar biasa. Perkataannya, perbuatannya, tindakannya berbicara atas nama mereka sendiri mengenai kehidupan dan kematian Yesus dari Nazaret. Injil Markus. Pelajaran 7 dengan judul Mengajar Para Murid bagian yang pertama. Ayat hafalannya terdapat di dalam Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Clara. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang baik, terpujilah namamu untuk setiap berkat anugerah yang kami terima. Di saat yang indah ini Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus Tuhan dalam mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat mengenai buku Markus. Kiranya hikmat surga boleh menjadi bagian kami semua, dan Roh Tuhan juga boleh menerangi firman ini agar boleh menjadi terang bagi hidup kami. Kami juga berdoa untuk pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, kiranya roh yang sama juga boleh menjadi bagian mereka, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa dan harapan kami, ampuni kami orang berdosa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Clara. Berbicara mengenai mengajar, ya, kita pastinya pernah diajar ya, kita pernah jadi murid, kita juga mungkin sudah pernah juga menjadi guru, tapi mungkin pertama, ada nggak guru yang paling diingat dalam cara mengajarnya? Pendeta Wilson. Kalau di saya ada dua guru, dua-duanya guru fisika waktu saya SMP. Guru yang pertama itu diingat karena dia kemana-mana kalau mengajar itu nggak pernah bawa buku. Okay. Bahkan dari soalnya pun juga dia nggak bawa buku. Langsung bikin soal sendiri atau mungkin sudah hafal. Jadi waktu itu sih saya cukup kagum juga ya. Yeah. Walaupun setelah saya pikir-pikir ya kalau ngajar hal yang sama bertahun-tahun pasti nyangkut juga semua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua sama juga guru fisika, tapi dia berkesan kepada saya adalah karena mungkin dia adalah guru pertama yang benar-benar meng-engage saya, terus mengatakan, "Oh, Wilson kamu ini harus begini." Terus dia memberikan kepercayaan untuk mengajar atau untuk kayak bantuin teman-teman. Menurut saya jadi kayaknya guru ini memperhatikan saya dan mau supaya saya berkembang. Karena kan waktu itu saya merasa ya oke, udah bisa, udah tahu. Dan kebanyakan guru ya dia udah tahu bagus, tapi
guru inilah yang bilang, kalau kamu udah tahu, kamu bantulah orang yang lain. Kamu kadang-kadang disuruh, oke, kamu suruh bawa ini supaya kamu bantu saya ngasih peragaannya, bawa laser lah, bawa apalah, prisma lah, itu terus saya lakukan di depan buat murid-murid yang lain, teman-teman yang lain. Menurut saya jadi sangat terkesan dengan guru ini. Baik. Wah, luar biasa nih ceritanya Wilson. Memang anak fisika banget kayaknya. Kalau Bang Glenn? Saya punya 2 guru juga yang berkesan, guru di SMP sama guru di SMA. Kalau di SMP ini guru sejarah saya. Kenapa saya senang? Karena dia kalau datang ke kelas selalu bercerita. Dan kebetulan guru ini senang menggambar. Jadi selain kami menikmati cerita-cerita dia, kami menikmati gambar-gambarnya. Nah, yang SMA ini guru bahasa Inggris saya. Terus terang saya tidak suka mata pelajaran bahasa Inggris pada waktu itu. Tapi kalau dia datang ke kelas saya senang. Kenapa? Sama seperti guru sejarah saya di SMP, dia ini senang cerita. Jadi saya menikmati cerita-cerita yang disampaikan oleh guru. Jadi mereka adalah menurut saya storyteller yang sangat bagus yang membuat murid-muridnya senang untuk datang ke kelas. Kalau saya suka guru piano saya, karena sebenarnya dari masih sekolah saya bergumul bagaimana cara saya untuk belajar baca not balok. Tapi waktu saya coba belajar dengan dia, saya tidak tahu dia ajar saya bagaimana, tapi dalam pertemuan keempat atau ketiga saya sudah bisa baca not. Jadi saya kaget, kenapa saya sudah bisa? Wah, dan yang kedua juga dia guru yang menyenangkan. Karena biasanya kalau saya dapat PR atau tugas yang belum bisa saya tahu hasilnya bagus, saya takut datang belajar. Tapi dengan dia, saya tidak takut karena dia sangat menyenangkan. Cara dia mengajar tanpa detail-detail, tapi seperti apa ya? Ya seperti hipnotis saya sudah bisa tahu. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih udah berbagi ya mengenai guru. Dan kita mungkin bisa memposisikan diri kita sebagai murid-murid yang melihat kepada guru mereka, yaitu Yesus. Apa yang Yesus mau ajarkan kepada murid-murid, kita akan pelajari di bagian yang pertama dari Markus 8 ayat 22 sampai 38 dan Markus 9 ayat 1 sampai 50. Cukup banyak juga ya cerita-cerita di dalam pelajaran pekan ini. Nah, langsung saja masuk di yang pertama. Bagian Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Dan di dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa Yesus membawa dia keluar dari kampung. Apa maksud Tuhan dalam tindakannya ini? Kalau dari Clara? Yang pertama yang saya dapat di sini, Yesus menggandeng tangan pria itu supaya dia dapat merasakan simpatinya Yesus. Bayangkan itu saya tidak tahu berapa jauh, tapi dalam jarak itu dia pegang tangan orang ini dan orang itu bisa merasakan bahwa Yesus ini bersimpati kepada saya. Dan mungkin yang kedua, Yesus tidak suka pamer. Jadi mungkin oke, mari ke sini saya akan sembuhkan kamu. Mungkin seperti itu. Menambahkan apa yang dikatakan Clara tadi, di Betsaida ini Yesus membuat berapa kali mujizat, tapi mereka tidak percaya. Jadi mungkin Yesus bawa orang ini keluar dari Betsaida untuk menunjukkan percuma saya bikin di sini kalian tidak mengerti. Jadi ini sedang menemplak mereka untuk ketidakpercayaan mereka. Lalu yang kedua adalah mungkin Yesus sedang memberikan, maksudnya saya begini, kadang-kadang di Alkitab tuh Yesus memberikan pelajaran dari diperagakan. Contohnya misalnya ketika Hosea itu kan peragaan bagaimana Yesus Tuhan mengasihi orang Israel. Jadi membawa orang buta ini keluar dari Betsaida itu juga bisa menjadi lambang bahwa Yesus sedang membawa dia keluar dari kebutuhan rohani, datang kepada Yesus untuk bisa melihat. Jadi bisa kita lihat dari berbagai macam sudut pandang. Luar biasa. Kata Wilson? Ya, sebenarnya kalau untuk saat kisah ini memang agak membingungkan juga, dan ada juga hal yang membingungkan juga di dalam perikop ini, mungkin pertanyaan berikutnya. Tapi kalau saya melihatnya keluar sih, mungkin memang Yesus mau melakukan suatu hal yang personal terhadap dia. Memang tentang menunjukkan bagaimana terlepas daripada apa yang orang lain lihat atau orang lain saksikan tentang apa yang terjadi kepadamu, inilah yang sebenarnya Yesus membuat kepada dia, supaya tidak terpengaruh oleh kata-kata orang lain atau bagaimana orang memandang dia, atau mungkin shock value-nya itu lebih tinggi. Jadi makanya dibikin lebih
pribadi, Personal. lebih personal. Ada pandangan seperti itu. Pandangannya dari Bang Len itu menarik juga. Jadi bahwa memang kadang-kadang sesuatu itu tidak perlu terlalu ditonjol-tonjolkan. Ini mungkin jadi pemikiran juga bagi kita ya kan, supaya orang lihat wah kita harus lakukan ini di depan semua orang. Kadang-kadang percuma juga kita lakukan di depan semua orang, toh mereka itu hanya akan melihat yang percaya memang sudah percaya, tanpa dilakukan itu yang tidak percaya pun juga tidak akan percaya kalau tidak dilakukan. Jadi sebenarnya apa gunanya? Mungkin seperti itu juga ada pandangannya macam-macamnya. Oke. Dan seperti tadi Pendeta Wilson sudah katakan bahwa ada kayak hal yang membingungkan. Karena kita melihat bahwa di dalam cerita bagaimana Yesus menyembuhkan orang bisa langsung dengan perkataan, bisa dengan jamahan, tapi kadang juga ada medianya, contohnya dengan tanah liat dan segala macam. Tapi cerita ini adalah satu-satunya mujizat Yesus yang memerlukan 2 tindakan agar menghasilkan pemulihan yang sempurna. Bagaimana tanggapannya dari Clara? Jadi benar ya seperti Kak Yola bilang, Yesus itu berkuasa dan semua mujizatnya langsung terjadi. Tapi kali ini seperti ini. Yang pertama dari sudut pandang orang yang buta ini, dengan disesuaikan juga dengan judul melihat dengan jelas. Awalnya mungkin dia seperti yang kita tahu Yesus buat mujizat banyak di Bethsaida, tapi orang banyak kurang percaya dan termasuk orang buta ini juga. Makanya Yesus harus bikin 2 kali. Pertama dia tanya, apakah sudah bisa lihat? Dan dia bilang, oh saya sudah bisa melihat. Tapi hanya seperti pohon begitu. Jadi mau meyakinkan dia bahwa saya ini Mesia, saya ini bisa buat, saya bisa bantu kamu untuk melihat. Itu untuk orang buta. Yang kedua yang saya dapat, Yesus sementara mau mengajar murid-muridnya juga di situ. Karena sebenarnya dari dalam hati murid-murid saat itu mereka lagi bingung. Ini guru kita ini benar dia mau jadi raja atau tidak? Tapi kenapa dia tolak-tolak kami mau buat dia jadi raja? Jadi mereka di antara bimbang ini benar Mesias atau tidak. Namun ketika mereka melihat itu, mereka juga lebih diyakinkan. Kenapa? Karena seperti mau tunjukkan ini loh, awalnya mata kalian seperti orang buta ini. Bisa melihat tapi tidak jelas. Hanya pohon. Nah, saya harus membuat mata kalian untuk bisa melihat apa sesungguhnya misi saya dan pekerjaan saya di dunia ini. Ya, jadi seperti tadi disampaikan di pendahuluan bahwa buku Markus ini dibagi menjadi dua bagian. Satu adalah siapa Yesus, lalu kedua adalah misi Yesus. Bisa saja ini merupakan seperti yang saya katakan tadi perumpamaan yang dilakonkan itu menjadi pelajaran sahabat kita. Bahwa di bagian pertama adalah mengenal Yesus itu ada 2 bagian. Pertama adalah kita paham siapa Yesus itu, lalu bagian kedua adalah apa misinya. Kemudian yang kedua adalah mungkin ini juga perumpamaan mengajarkan untuk tetap teguh di dalam iman, ya kan? Jadi kalau orang buta itu bisa aja ini benar nggak sih? Tapi dia memilih untuk tetap percaya kepada Yesus dan akhirnya dia dipulihkan. Itu yang bisa saya tambahkan. Oke. Ya, mungkin kalau kita melihat kenapa 2 step, sebenarnya bukan hanya mujizat ini saja yang 2 step. Ada juga ketika Yesus menyembuhkan orang buta yang lain, dia kasih pakai tanah liat, dikasih ke matanya, habis itu disuruh cuci. Jadi nggak langsung sembuh juga. Jadi kalau saya melihatnya, dan sebenarnya mujizat-mujizat lain ataupun hal-hal yang lain, bahkan seperti yang tadi Bang Len sudah singgung soal buku Markus ini kan, ada apakah hanya 2 step ataupun 3 step, tapi mungkin satu hal yang mesti kita pelajari adalah bahwa di dalam mengenal siapa Tuhan itu, dalam memahami siapa Yesus itu, dan dalam pengalaman kita pribadi sekalipun, tidaklah semua itu berlangsung dengan instan. Satu, kedua. Yang kedua adalah tidak bisa semuanya itu langsung didapatkan di awal. Maksudnya kadang-kadang kalau kita langsung mendapatkan segala sesuatunya tanpa ada rentang waktunya, tanpa ada jaraknya, ya mungkin kita akan terlalu overwhelmed atau terlalu kelimpungan. Ya seperti murid-murid juga lah, kalau semuanya langsung dikatakan, diceritakan, disampaikan, mungkin mereka juga nggak bisa menangkap. Dan butuh proses ini, dan mungkin nanti akan nyambung juga tentang bagaimana apa sih memikul salib itu. Nanti mungkin dijawabnya pas di sana saya. Tapi yang jelas adalah bahkan kepada murid-murid ini, dan bahkan di pertanyaan berikut tentang siapa Yesus di pelajaran berikutnya, ada 2 step juga. Nah ini udah jadi masukan. Jadi ditanya dulu, orang bilang saya siapa, lalu kemudian kamu bilang saya siapa. Jadi memang ada kayak Yesus itu menuntun orang supaya lebih memahami, supaya ya kayak dipersiapkan, di prime dulu lah. Ya. Mungkin seperti itu.
kita melihat ada pelajaran-pelajaran ya, aplikasi yang kita bisa dapatkan melalui cerita ini, dan bahkan cerita-cerita di Markus tuh setiap satu ceritanya punya banyak sekali pelajaran aplikasi yang bisa kita dapatkan, dan kita harus percaya walaupun mungkin doa kita dijawabnya seperti orang buta ini, sedikit dulu dikasih dulu samar-samar, habis itu ada proses yang harus dilakukan baru kita bisa mengerti dengan lebih jelas apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ceritanya berlanjut. Tadi sudah sempat disebutkan Pendeta Wilson mengenai pengakuan Petrus di ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Apa sih sebenarnya yang menjadi maksud Yesus untuk bertanya kepada murid-murid tentang siapa dia di tengah-tengah dalam perjalanan? Clara. Oke. Jadi ini nyambung dengan peristiwa tadi ya, Yesus sembuhkan orang buta. Kenapa dia tanya lagi? Dia tahu bahwa murid-muridnya ini tahu kalau dia Mesias. Tapi yang mereka tahu adalah akhir dari pekerjaan Yesus itu adalah kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran. Nah, dari sini Yesus mau tanya lagi ke mereka, apakah mereka masih yakin atau masih ragu-ragu? Karena sepertinya kok Yesusnya nggak mengarah-mengarah ke sana. Yesus selalu bilang mau ditolak, mau dibunuh. Tapi dengan pertanyaan ini Yesus mau yakinkan mereka lagi. Apa yang kalian untuk kalian, saya siapa gitu. Mungkin jadi jawabannya sama, tapi definisi mereka berbeda gitu ya. Mesiasnya versi Yesus dengan Mesiasnya versi murid-murid. Kalau dari Bang Glenn? Ya, Yesus sedang memahami pemahaman murid-murid tentang siapa dia. Karena ditanya, menurut orang banyak siapa aku ini? Lalu mereka bilang, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia dan segala macam. Lalu setelah tanya apa yang orang paham tentang dia, Yesus langsung menjurus. Kamu secara pribadi memahami saya ini siapa gitu kan? Dan Petrus dengan jawab, engkaulah Mesias. Dan sebenarnya jadi dari umum Yesus kerucutkan, dan ini merupakan dasar dari pengajaran Yesus bahwa Yesus adalah Mesias, dan ini mungkin akan kita bahas lagi di pelajaran sekolah Sabat minggu ini dan mungkin minggu-minggu yang datang tentang siapa Yesus itu. Apa yang sebenarnya membuat Petrus tuh yakin dengan jawabannya? Kalau yang murid-murid lain kan karena mereka menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan Yesus pertama, kata orang siapakah. Tapi Petrus dengan yakin menjawab bahwa ketika Yesus tanyakan, apa katamu, siapakah aku ini? Petrus langsung jawab, engkau adalah Mesias. Jadi jawaban Petrus ini bisa dilihat dari dua hal. Hal yang pertama adalah personality daripada Petrus. Kalau kita lihat cerita-cerita di Alkitab, apa-apa Petrus duluan. Ada Yesus di pinggir pantai, dia langsung terjun duluan. Yesus ditangkap, dia ambil pedang duluan. Jadi secara nature Petrus ini orang yang merespon dengan cepat. Dan kedua, seperti saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah refleksi daripada Petrus. Jadi Petrus sudah lihat kehidupan Yesus, apa pengajaran Yesus, dan Petrus tiba pada satu kesimpulan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Dan jangan lupa ketika murid-murid dipanggil kan, dia langsung tinggalin semuanya kan. Kalau dia tidak yakin siapa yang panggil dia, ngapain saya tinggalin segala sesuatu? Jadi ini adalah personal pengakuan secara pribadi daripada Petrus. Ya, kalau kita melihat di dalam perikop yang lain, di dalam buku Matius pada khususnya, dikatakan kenapa Petrus bisa mengatakan hal ini. Sebenarnya Yesus juga menjawab. Di dalam Matius 16 ayat 17 dikatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Kenapa ini hal yang menarik? Karena kita sudah baca di dalam pelajaran sekolah Sabat, dikatakan bahwa ini adalah kali pertama seorang manusia menyatakan siapa Yesus itu. Bahwa dia adalah anak Tuhan, anak Allah gitu kan. Karena sebelumnya kan roh setan, atau orang dari setan, atau bagaimana, atau malaikat di surga gitu kan. Tapi ternyata bahkan ketika manusia menyatakan pun di dalam Matius 16 ayat 17 tadi dikatakan apa? Bukan manusia itu sendiri yang mendapatkan pemahaman itu sendiri, tapi karena ada wahyu yang diberikan, ada wangsit yang diberikan, ada hidayah yang diberikan kepada manusia ini, kepada Petrus. Jadi itu juga satu hal yang menarik. Jadi dalam arti bagaimana kadang-kadang kalau kita sama yang berikutnya sebelumnya kita memandang itu samar-samar, ya kan? Sepertinya ada yang bergerak, sepertinya ada suatu bentukan yang kita kira seperti ini, tapi untuk lebih jelasnya kita perlu sesuatu yang lebih lagi, yang tidak bisa kita dapatkan sendiri. Dan bahkan bagi Petrus sendiri pun mungkin bagus juga kita perlu untuk garis bawahi bahwa pernyataan ini bukanlah hasil daripada
bagaimana Petrus mengetahui. Tetapi memang ada sesuatu yang diberikan. Dan yang anehnya adalah apakah pengalaman Petrus berbeda dengan orang-orang lain? Kalau mungkin dengan orang umum mungkin agak berbeda karena dia murid-muridnya yang lebih kenal lebih dekat. Tapi dibandingkan dengan murid-murid yang lain, mungkin kita bisa bilang, oh dia lebih dekat lagi. Tapi kan ada 3 nanti kalau dicerita berikutnya yang lebih inner circle lagi. Tapi kenapa Petrus yang bisa? Jadi sebenarnya kan memang kita tidak bisa pungkiri bahwa tanpa terlalu jauh masuk ke dalam hal ini, bahwa memang ada hal-hal yang membutuhkan inspirasi daripada Allah untuk boleh kita pahami dan mengerti. Jadi kita juga jangan terlalu keras terhadap murid-murid. Mereka nggak tahu. Memang kita bisa tahu kenapa? Karena kita mendapatkan inspirasi firman Tuhan. Nah, ini firman Tuhan kan. Jadi bukan karena kita sendiri yang sudah mengetahuinya, tapi karena kita sudah membaca. Dan mungkin itu bisa memberikan juga agak kita bisa lebih punya grace gitulah kepada orang lain dan terhadap diri kita sendiri juga, karena seringkali kita tidak mengetahui secara sepenuhnya dan kita membutuhkan wahyu ataupun firman Tuhan untuk boleh mungkin ini pertanyaan terakhir untuk yang cerita ini ya, kenapa Yesus tidak mengiyakan? Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias. Bahkan di ayat selanjutnya langsung Yesus melarang mereka dengan keras, jangan memberitahukan. Karena ada ya banyak yang mengatakan bahwa coba cari di Alkitab itu nggak ada Yesus bilang bahwa dia sendiri mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Sebenarnya kalau menarik ya, mungkin udah agak keluar dari Markus lagi. Di dalam Matius 16 ada lanjutan kisah ini yang mengatakan bahwa kepada Petrus, setelah Petrus mengatakan hal ini, di dalam ayatnya yang ke 18 dikatakan, setelah Petrus menjawab, dan setelah tadi bilang bahwa bukan kamu tapi Allah yang menyatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini. Jadi ini bukan Petrus di atas batu karang Petrus, tapi di atas batu karang ini. Apa batu karangnya? Supaya bisa mendirikan jemaat adalah pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi kita membangun jemaat Allah di atas pernyataan ini, di atas pengakuan ini. Jadi sehingga menjadi suatu hal yang penting bahwa pernyataan ini tidaklah harus dalam tanda kutip disampaikan oleh Yesusnya sendiri, tetapi memang ini adalah suatu ungkapan yang keluar dari hati setiap orang yang percaya. Jadi memang kalau kenapa Yesus nggak mengiyakan, nggak menginikan, karena memang Allah sudah memberikan pengalaman, pengetahuan, firman, wahyu, mimpi, bahkan khayal, supaya orang bisa mengakui bahwa ada Allah, bahwa ada Yesus. Dan ketika orang sudah memiliki pengalaman ini, barulah di atas pemahaman ini, jemaat, gereja dapat dibangun dan bisa berdiri dengan kokoh. Kalau di atas yang lain-lain, itu tidak akan bisa. Makanya harus internal keluar daripada, kita dengar atau kita dikasih tahu, tapi bagaimana itu bisa keluar dari hati kita sendiri. Mungkin seperti itu. Amin. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Jadi memang kita belajar kitab Markus dari sebelum-sebelumnya, kita melihat banyak cerita sepenggal-sepenggal yang diceritakan secara cepat ya, dan kita bisa melihat lebih banyak detail di buku-buku Injil atau kitab Injil lainnya. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Ceritanya berlanjut di ayat 31, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini lucu, karena sebelumnya baru aja Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, lalu setelahnya langsung ditegur oleh Yesus, "Nyahlah iblis," dikatakan. Dan di pelajaran di sekolah sahabat kita hari Senin dikatakan bahwa penyalipan adalah metode eksekusi yang paling kejam, memalukan dan mengintimidasi yang dimiliki orang Romawi. Semua orang ingin menghindari salib. Makanya mungkin kalau dari POV-nya murid-murid, mereka bingung kenapa Yesus katakan bahwa dia akan dibunuh. Mungkin apakah saat itu sudah langsung disalib, tapi di ayat 35
34 dan 35 yang menjadi ayat hafalan kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa arti dari ayat ini kalau secara pribadi bagi Clara? Jadi semakin saya mau memelihara, mau fokus kepada diri saya sendiri, intinya ya cinta diri, maka itu akan lenyap. Dan di sini Yesus mau ajarkan bagaimana cara untuk melayani sesama, penyangkalan diri seperti yang Yesus sudah teladani. Oke. Ada dua hal. Pertama, Yesus sedang mengajak kita untuk melihat masa depan. Seringkali kita keep apa yang kita punya, tapi Yesus katakan, jangan khawatir, lepas saja, karena ada sesuatu yang lebih baik, lebih besar Tuhan siapkan untuk pada masa yang akan datang. Kita pertahankan hidup, tapi kita kehilangan hidup akan datang. Tapi Yesus katakan, nggak apa-apa hilang dulu kehidupan sekarang. Tuhan akan siapkan sesuatu yang lebih baik pada yang akan datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Yesus sedang bicara tentang pandangan yang berbeda tentang kehidupan. Bahwa kehidupan itu adalah memberi. Memberi dan memberi. Bahkan harus memberi nyawa, ya beri aja. Itulah makna daripada kehidupan kita ini yang bisa saya tambahkan. Mungkin pertanyaannya adalah, kadang-kadang manakah yang lebih mudah atau manakah yang lebih sulit? Mati untuk Tuhan atau hidup untuk Tuhan? Iya, betul. Dan mungkin kita juga bisa menjawab kenapa dibilang kita harus memikul salib. Karena jangan lupa bahwa eksekusi salib itu menjadi mengerikan bukanlah hanya karena itu mengerikan dan memang mematikan, tapi karena ini adalah suatu eksekusi yang prosesnya lama. Jadi jangan salah, kalau dipancung selesai. Mungkin nggak sampai berapa miliseconds gitulah, nggak nyampe 1 detik langsung mati. Digantung, ya mungkin dia tergantung 1-2 menit. Yang nggak tahu lah, sebenarnya ada metode eksekusi lain yang lebih mengerikan, tapi saya nggak usah ceritakan lah ya. Orang Romawi juga. Tapi metode penyalipan ini mengerikan kenapa? Karena bisa berhari-hari orang itu tergantung di sana, disalib sampai akhirnya dia mati. Makanya kan kenapa di dalam penyalipan Yesus ada 2 yang kiri kanan itu dipatahkan kakinya. Kenapa? Karena kan dia kalau tersalib dia kan masih bisa bernapas, naik turun gitu kan, kakinya naik turun karena untuk bisa bernapas. Dia dipatahin karena supaya dia nggak bisa naik lagi adalah mati kehabisan napas. Jadi bukan karena mati kehabisan darah, ini mati kehabisan napas. 2 yang lain, sedangkan Yesus sudah keburu mati duluan. Tapi poinnya adalah bahwa mengikut Yesus itu bukanlah suatu keputusan yang mudah dalam arti selesai. Seringkali kalau nanti ada orang yang menodong saya, kalau ada celurit, kalau ada pisau di depan saya, mau percaya Yesus atau tidak? Percaya, dibunuh, selesai. Saya mati untuk Yesus. Itu lebih mudah daripada hidup untuk Yesus. Ya. Karena apa? Hidup untuk Yesus artinya memikul salib Setiap hari. Berusaha, dan itu adalah hal yang sulit. Dan ini kalau kita hubungkan dengan ayat yang ke-35-nya mengenai barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan, adalah kalau orang yang saya mau menyelamatkan nyawa abadi saya. Makanya kalau ada apa-apa, saya mau ambil yang instan aja, ditodong, mati. Tapi karena dia mau yang seperti itu, dia malah kehilangan proses yang harus dialami, malah akhirnya dia kira dia mau menyelamatkan nyawanya, tapi malah kehilangan. Beda dengan kalau orang, saya mau kehilangan nyawa saya dalam arti, saya tidak lagi hidup untuk saya hidup untuk Tuhan. Maka saya sudah kehilangan nyawa saya. Dalam arti itu, bukan dalam arti mati secara harfiah, tapi lebih kepada saya kehilangan nyawa karena saya kehilangan kendali, kehilangan tujuan diri saya sendiri, tapi semua tujuan, semua keinginan saya adalah sekarang menjadi milik Tuhan. Sama seperti yang Paulus katakan ya, sekarang aku hidup untuk Tuhan, gitu kan? Dan itulah yang akan membuat kita kehilangan nyawa kita sekarang ini. Jadi kita mau makan, mau tidur, bukan kita lagi, tapi kita akan menyelamatkan nyawa kita nanti di kerajaan surga. Ya barulah kita bisa benar-benar mengalami apa sih sebenarnya kebahagiaan yang seolah-olah saya sudah tinggalkan di dunia ini. Itu tidak akan ada harganya, tidak akan ada bandingannya bila mana kita melihat kebahagiaan yang kita boleh nikmati di surga. Mungkin seperti itu kalau saya melihat kedua ayat ini. Dan memang berarti kehidupan kita seharusnya memang penuh dengan penyangkalan diri karena keinginan kita, terlebih keinginan duniawi itu sangat menarik gitu, sangat punya daya tarik yang luar biasa. Dan kita butuh kuasa dari Tuhan untuk dapat menyangkal diri, memikul salib setiap hari, setiap saat.
ceritanya masih berlanjut lagi nih. Sudah masuk di Markus 9, di perikop pertama Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu di situ kita bisa baca ceritanya Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat dan nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya, kenapa hanya 3 murid ini sih? Emang Yesus tuh ada pilih-pilih kasih ya, contohnya gitu mungkin. Kalau dari Clara? Kalau tadi Pendeta Wilson sudah sedikit sampaikan di awal, ada inner circle ya di situ. Yang paling dekat, yang paling sering memahami Yesus. Dan Bang Glenn juga sudah bilang tadi, si Petrus yang suka merespon cepat. Mungkin ada kesempatan khusus lah untuk mereka. Oke. Jadi jangan lupa Yesus ini orang Yahudi. Dan kalau kita baca buku Ulangan, kesaksian itu sah kalau 2 atau 3 orang saksi yang ada. Jadi bisa kita lihat dari perspektif ini juga. Kenapa Yesus bawa 3 ini saksi yang sah nih. Bahwa peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung itu benar. Kenapa ada 3 saksi? Bisa tanya sama mereka. Jadi peristiwa itu tidak perlu secara umum orang lihat, tapi peristiwa ini sangat kuat. Kenapa ada 3 saksi? Ini perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua adalah kalau kita baca sejarah gereja, maka ketiga orang ini akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Jadi Tuhan tahu mereka akan jadi pemimpin gereja, walaupun itu mereka akan membuat keputusan untuk terima tuntunan atau tidak. Oleh sebab itu Tuhan sudah mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Jadi luar biasa, Tuhan tahu hidup mereka dan Tuhan siapkan mereka untuk tanggung jawab yang besar yang Tuhan akan percayakan kepada mereka. Oke. Tadi kan kalau Bang Len, kenapa 3? Nah mungkin kalau saya mau jawab, kenapa 3 yang ini? Kenapa nggak 3 yang lain? Dalam arti begini, kadang-kadang ketika kita melihat murid-murid Yesus, sebenarnya murid yang pertama itu siapa? Murid yang pertama bukan 3 orang ini. Andreas ya? Murid pertama adalah Andreas. Walaupun Andreas itu adalah saudaranya Petrus. Dan mereka mengajak 2 orang inilah, Yakobus dan Yohanes. Kalau dalam bayangan saya itu, Andreas itu adalah sangat dia tipe yang pemimpin, dia yang mengayomi. Jadi udahlah yang 3 pergi, dia yang jagain di bawah gitu. Kalau dalam pandangan saya, kenapa Andreas nggak ikut? Karena Andreas itu sebenarnya juga adalah inner circle-nya. Tapi kenapa 3 orang ini? Ya Petrus kita tahu lah Petrus seperti apa. Ya kalau Yakobus, Yohanes kita tahu lah Yohanes seperti apa yang orang yang dikasihi. Tapi 2 orang Yakobus dan Yohanes ini kan sebenarnya menarik karena ada kisah mengenai mamanya datang. Iya, betul. Bilang nggak 2 orang ini tolonglah ditaruh di kiri dan kanan di kerajaan surga, dan ada yang bilang bahwa penggenapannya adalah betul. Ya Yakobusnya mati duluan di awal, lalu Yohanesnya mati terakhir. Mereka lah yang membatasi lah kiri kanan kerajaan surga. Tapi menurut saya satu hal yang penting terlepas daripada simbologinya adalah bahwa mereka ingin mengenal lebih dalam lagi. Mereka ingin punya hubungan yang tidak sama dengan yang lain, sehingga mereka berusaha, apakah lewat jalur orang dalam mamanya atau apa bagaimana, tapi ada sesuatu hal yang memang mereka lakukan untuk mendapatkan suatu pengalaman yang lebih, dan Yesus melihat itu dan memfasilitasi dan menghargai. Jadi bagi kita, kalau kadang kita berpikir, kenapa sih? Atau bagaimana caranya? Oh, saya mau dibawa Yesus seperti ini, apa segala. Jawabannya caranya adalah, ya, tunjukkanlah suatu minat yang lebih di atas yang biasa-biasa saja. Dan bedanya sekarang dengan zaman dulu, kalau zaman dulu Yesus secara fisik hadir, terbatas akses. Ini kan kita bahas beberapa yang lalu kan, akses secara manusia kan terbatas, waktunya apanya segala. Tapi kalau sekarang akses rohani tidak terbatas untuk menjadi lebih dekat. Tidak ada lagi, karena dia sudah lebih dekat, maka saya terpaksa harus di belakangnya atau di belakangnya urutan kan, karena atau ngantrinya gitu kan. Betul. Tapi kalau Yesus sekarang secara rohani, kita beribadahnya kepada Yesus dalam hubungannya tidak lagi dalam bentuk fisik, jadi tidak ada alasan untuk bagi kita untuk tidak bisa menjadi inner circle-nya. Tidak lagi ada alasan kenapa, memang perahunya cuma muat 3 orang, ya tiketnya cuma muat 5 orang, saya terpaksa nggak ada itu. Semua orang bisa mengalami pengalaman yang dekat dengan Yesus, tapi bukan dalam Yesus yang fisik. Mungkin dekat dengan Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Saya mau loh seperti Yesus begini, kamu bisa. Bukan karena ada orang lain yang sudah keburuan mengambil jati, itu nggak ada lagi ya. Kamu juga bisa pergi ikut mission trip atau pergi menginjil atau apapun itu. Jadi bisa mengalami pengalaman yang ditunjukkan oleh 3 orang ini. Seperti itu. Dan berarti kalau tadi penjelasan Pendeta Wilson katakan bahwa
harus ada keinginan juga dari kita ya, harus ada effort juga kita untuk menunjukkan, dan Yesus juga nggak akan diam aja gitu melihat kerinduan kita. Tuhan, saya ingin punya hubungan yang lebih dekat sama Tuhan. Tuhan, saya ingin punya pengalaman melayani yang lebih jauh lagi sama Tuhan. Dan itu pelajaran luar biasa yang kita bisa ambil dari cerita ini. Kita masuk di cerita selanjutnya ya. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Kita bisa baca di ayat 14 sampai yang ke-29. Di situ ada cerita yang menarik ketika ayahnya itu mengatakan, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Di ayat 23 jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu di ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Punya nggak kira-kira pengalaman seperti ayah ini gitu? Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini. Kayaknya aku sudah melakukan segala sesuatu tapi nggak ada yang berhasil. Kalau Tuhan, istilahnya kalau Tuhan bisa lakukan sesuatu, tolonglah lakukan sesuatu gitu. Clara. Ya, hampir sering. Karena tiap kali ada masalah yang berat, terlihat sudah buat ini, sudah buat itu, tapi seperti tidak ada yang berubah. Tapi ingat lagi di pelajaran-pelajaran Alkitab selalu diingatkan, jangan ragu, tetap percaya. Jadi Tuhan, okelah, saya kurang percaya, tolong. Jadi seringkali dalam hidup kita, keadaan yang membatasi iman kita kepada Tuhan. Seperti ayah anak ini, saya sedikit mengerti kenapa dia agak kurang percaya, karena sudah ada 9 murid kan yang bantu awalnya untuk usir roh itu, untuk sembuhkan. Tapi tidak sembuh. Jadi waktu Yesusnya datang, dia mungkin oke, jika kamu dapat begitu. Jadi sering keadaan sekitarlah yang selalu membuat kita ragu. Namun harus ingat bahwa Yesus mau tetap percaya. Amin. Berapa puluh tahun lalu saya ikut misionaris, dan ketika saya ikut misionaris saya tinggalkan pekerjaan saya. Jadi waktu saya di dalam pelayanan, saya pikir-pikir kalau saya kembali saya mau jadi apa ya Tuhan ya. Terus pikir kalau saya kerja, saya sebutkan spesifik angka gaji yang saya mau kalau saya kerja. Dan ketika kembali ke Jakarta, saya sadar gaji itu kebesaran. Jadi setiap kali saya bikin lamaran, saya bikinnya sepertiga. Dan puji Tuhan tidak ada yang panggil saya. Sampai satu kali saya dipanggil interview. Lalu dalam interview itu, yang calon bos saya tanya sama saya, mau minta gaji berapa. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya selama ini saya tidak percaya sama Tuhan. Saya minta sekian tapi saya tulis sekian. Hari ini saya akan minta seperti yang saya minta. Tapi satu Tuhan, jangan bikin saya malu Tuhan. Lalu saya sebutkan angka itu, dilihat saya pikir, waduh saya salah ngomong. Kemudian dia katakan, oke. Puji Tuhan. Luar biasa. Memang Tuhan itu baik. Tuhan kasih sesuai dengan yang abang minta ya. Betul. Dari Pendeta Wilson. Nah, konsep itu Tuhan ngasih sesuai yang kau minta. Kadang-kadang kita sering salah. Dalam arti kita melihat kepada iman. Ya, kalau secara singkat, kan ada 3 cerita iman yang selalu saya bagikan kita bicara iman adalah tentang perwira. Perwira itu bilang apa? Bilang saja, nggak perlu apa-apa, akan jadi. Akhirnya jadi. Wah, kita bilang itu iman yang hebat. Lalu kemudian kisah yang sudah dibahas beberapa minggu yang lalu mengenai wanita. Asal ku jamah saja, asal ku lakukan sesuatu, asal aku puasa, asal aku jus terapi, maka kanker akan sembuh. Sesuatu, harus ada usaha. Atau yang ketiga ini sebenarnya adalah yang paling nyaman, paling enak. Walaupun karena apa? Saya nggak percaya Tuhan, tapi lakukan sesuatu juga lah. Anyway gitu kan. Dan itulah di mana iman bertemu dengan kasih karunia. Jadi bukan soal iman itu bukan soal bagaimana kuat, lemahnya, tebal, tipisnya, tinggi, rendahnya, tapi iman itu adalah melihat kepada Yesus. Karena semua tiga orang ini perwira, wanita, dan bapak ini semua datang melihat kepada Yesus dengan masing-masing seperti apa. Ada yang seolah-olah kuat, ada yang seolah-olah menengah, ada yang seolah tidak tahu apa-apa. Dan seringkali sebenarnya seperti tadi Clara bilang, sebenarnya kita itu dalam tanda kutip adalah paling nyaman, adalah seperti bapak ini. Tidak ada beban. Tuhan, saya harus tunjukkan iman yang luar biasa tinggi. Enggak, Tuhan, saya percaya nggak percaya, saya lakukan nggak lakukan, saya bisa lakukan atau nggak bisa lakukan, apapun Tuhan, tolonglah saya. Nah, sebenarnya itu Tuhan sudah memberikan
Asal apa? Ya kita datang melihat, memandang kepada Yesus. Dan itulah iman sebenarnya. Datang melihat kepada Yesus. Wah, luar biasa. Kita reach out to Jesus ya. Kita datang melihat kepada Yesus. Itu pelajaran yang luar biasa kita bisa ambil dari cerita ini. Dan ceritanya masih akan berlanjut, jadi jangan kemana-mana. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus kembali lagi menyatakan kepada murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia dan 3 hari sudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Tetapi murid-murid masih tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Dan kita tahu ceritanya ketika nanti Ketika Yesus benar-benar ditangkap, lalu disalibkan dan bahkan dibunuh, murid-murid masih shock. Padahal sudah ini pemberitahuan kedua dan ada pemberitahuan selanjutnya ya mengenai hal ini. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat murid-murid tuh tetap nggak ngerti juga, padahal secara gamblang dikatakan kepada mereka? Mungkin karena mereka punya perspektif sendiri ya, pemahaman sendiri tentang Mesias itu yang tadi di awal juga kita sudah bahas. Untuk mereka dia akan jadi raja sampai ada ibu dari kedua murid yang minta di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini mereka juga belum bisa terima walaupun Yesus sudah katakan berkali-kali. Dan ini juga jadi aplikasi untuk kita ya. Sering dalam hidup yang membatasi kita dari maksud Tuhan adalah perspektif kita sendiri. Dan itu yang membuat kita kecewa juga. Dan murid-murid juga banyak yang kecewa karena mereka sudah punya akhir yang mereka sudah ciptakan sendiri. Tapi akhirnya yang lain terjadi, mereka juga kecewa. Dan sering juga kita selalu kecewa dengan jawaban doa atau apa yang kita sudah rindukan dan tidak terjadi. Ternyata semuanya berbeda dengan maksud Tuhan. Jadi ini adalah peristiwa yang kedua seperti dikatakan tadi. Dan ketika peristiwa yang pertama, Yesus bilang kepada Petrus, "Nyala engkau iblis." Jadi sama seperti Petrus ketika dia mengatakan engkau Mesias adalah inspirasi dari Roh Kudus. Seringkali kegalauan, kebimbangan, salah mengerti ini adalah bisikan daripada setan. Jadi ini adalah inspirasi setan yang menghembuskan, membuat kita gagal untuk memahami apa firman Tuhan itu. Jadi pertama, mereka punya perspektif, bisa kemungkinan kedua adalah setan yang sedang menutup pengertian mereka ya. Dan membuat keraguan dalam hati kita. Nggak tahu, San. Mungkin kadang-kadang kalau kita bandingkan pemberitahuan yang pertama dengan yang kedua, ini juga dibahas di Sekolah Sahabat, adalah yang pertama adalah dikatakan bahwa orang-orang akan menolak. Nah, ketika orang-orang menolak, jadi bukannya murid-murid itu tidak tahu perspektifnya atau memilih untuk tidak tahu. Jadi lebih kepada bagaimana kalau orang-orang yang menolak, oke, kita diskusi kenapa ditolak, kayaknya nggak begini. Tapi di pemberitahuan yang kedua ini agak lebih spesifik, karena dikatakan bahwa yang akan menyerahkan itu adalah orang-orang yang dekat dengan dirinya, jadi dikhianati, diserahkan oleh orang-orang yang sudah dekat, yang orang-orang yang karib, yang di inner circle-nya bahkan daripada Yesus itu sendiri, sehingga ketika itu jadi lebih nggak mungkin lagi kalau orang lain menolak Yesus, ya oke lah orang lain. Tapi kalau dikatakan bahwa kita inilah yang akan menolak Yesus, itu menurut mereka lebih nggak mungkin lagi, lebih kayaknya nggak masuk di akal lagi, sehingga mereka jadi kalau di dalam ayat ini kan dikatakan bahwa kalau sebelumnya mereka jadi bertanya-tanya, lalu diskusi, tapi kalau di ayat ini mereka jadi diam. Jadi itu mungkin menunjukkan bahwa kadang-kadang kenyataan memang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ini kan nyambung juga dengan pembahasan yang sebelumnya tentang bagaimana kita melihat samar-samar. Ya kita kira yang samar-samar itulah kenyataannya. Kita kira bahwa kita yang punya iman atau hubungan dengan Yesus seperti ini. Tapi ternyata kenyataannya ketika diuji, ternyata tidaklah demikian. Dan itu yang memang membuat sesuatu yang ketika ada sesuatu hal yang tidak enak didengar, ya malah jadi nggak masuk sama sekali gitu loh. Malah kayak menutup diri, menutup pikiran, akhirnya nggak direnungkan, dan itu yang membuat orang-orang murid-murid pada saat itu secara khususnya malah tidak mendapatkan poinnya. Jadi mungkin pelajaran bagi kita adalah ya
kita perlu membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan bahwa apa yang kita kira tentang Yesus, tentang Allah, tentang Alkitab, tentang diri kita sendiri, tentang hubungan kita dengan orang lain, mungkin tidaklah merepresentasikan kenyataan. Supaya kita tidak lari dari kenyataan. Dan kebanyakan murid-murid ini adalah mereka lari dari kenyataan. Dan itulah mereka tidak siap dan menolak. Ya udah, mereka memutuskan untuk percaya terhadap yang baik-baiknya aja, yang manis-manisnya aja, dan itu sangat berbahaya. Oke, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Masuk di perikop selanjutnya, siapa yang terbesar di antara para murid? Nah, ini apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini dan apa maksud dari ayat 35? Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Aplikasinya dalam kehidupan kita sekarang, Clara. Sebenarnya selalu maksud Tuhan atau kehidupan yang Tuhan inginkan itu terbalik dengan dunia, kenyataan dunia ya. Seperti yang ayat yang sebelumnya tadi yang kita bahas, siapa mau melihara nyawanya akan kehilangan. Ini siapa yang mau jadi terbesar harus jadi yang paling rendah, harus melayani. Jadi ternyata teladan yang Yesus berikan itu adalah melayani sesama dan harus lebih rendah hati. Tapi kenyataannya apalagi zaman sekarang, siapa yang merendah ya udah jadi lebih rendah aja, diinjak terus. Diinjak terus. Dan ini agak sedikit sulit ya untuk mau disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Tempat di mana yang saya jadi rendah, maka saya di sana jadi paling besar. Nggak ada gitu di sini, hanya di surga saja. Kalau Bang Glenn? Ya, ini seperti tadi disampaikan, ini sesuatu yang bertentangan dengan realita budaya yang ada sekarang. Tapi Yesus sedang mengajarkan bahwa kerajaan surga itu berbeda dengan dunia ini. Dan ketika Yesus bicara ini, Yesus memberikan teladan sendiri. Bahkan kalau kita baca dalam buku Filipi 2, Yesus merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib adalah mati yang paling rendah. Jadi bagaimana bisa kita lakukan? Mari kita menjadi orang yang baik hati dimanapun kita berada. Mari kita orang senang karena kita adalah orang-orang yang baik ada di sekitarnya. Ini satu hal yang mudah diucapkan tapi butuh doa dan pergumulan untuk kita lakukan dari waktu ke waktu. Neta. Mungkin ini juga adalah pemahaman yang salah tentang apa sih tugas atau apa sih yang Yesus lakukan. Mereka berkira bahwa Yesus datang untuk menjadi pemimpin, memerintah, mengatakan sesuatu. Oke, makanya kalau kita mau jadi yang terbesar dalam kerajaan surga, maka saya harus memimpin di atas, kasih perintah-perintah. Padahal mereka lupa bahwa kalau memang kita mau jadi yang terbesar, dalam arti yang benar adalah menjadi paling serupa dengan Yesus, apa yang harus dilakukan? Justru harus lakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu melayani. Sehingga dalam kacamata manusia, mau yang jadi terbesar, terutama ternyata harus menjadi yang paling hina, paling melayani, malah yang paling terakhir gitu kan. Jadi kembali disasosiasi atau perbedaan antara kenyataan dengan persepsi, dan itu memang yang selalu menjadi masalah bagi kita, bagi murid-murid, dan itulah yang selalu mengganggu. Dan bahkan persepsi mengenai apa yang terbesar, apa yang terakhir, apa yang terutama, apa yang terawal, ketika itu tidak jelas, maka aplikasinya kan akan salah juga. Dan itulah yang Yesus mau ajarkan, yang mau betulkan, terutama dalam nanti kalau kita lanjut dalam kisahnya mengenai perjamuan terakhir, lalu kemudian tentang bahkan penyalipan sekalipun, itu benar-benar digambarkan, dijalankan oleh Yesus sendiri. Walaupun kita mungkin sering merasa ini kenapa sih ini murid-murid nggak ngerti-ngerti, kita mungkin nggak lebih baik ya daripada murid-murid. Kita sama aja gitu. Kita sering juga salah mengerti dan punya perspektif, punya keinginan diri yang berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Oke, di menit terakhir ini kita akan membahas satu cerita lagi, siapa yang menyesatkan orang dan tentang garam. Apa maksud dari perkataan Yesus tentang memotong tangan, kaki, dan mencungkil mata? Dan kalau kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita, bagaimana kita dapat secara serius menganggap kejamnya dan jahatnya dosa itu? Clara. Jadi
ini mengenai penyesatan, siapa yang menyesatkan. Iya. Dan bahkan ternyata dari perikop ini, organ tubuh kita juga bisa menyesatkan kita ya. Bukan cuman orang lain, tapi organ tubuh kita juga bisa. Makanya Tuhan bilang, jika tangan itu bisa buat kamu tidak masuk ke surga, ya udah potong aja. Betapa Tuhan itu lebih mementingkan keselamatan kita daripada tubuh kita. Seperti itu. Dan Yesus sedang tidak bicara sesuatu yang literal, karena di Alkitab dalam buku Ulangan 14 ayat 1 dilarang untuk memutilasi anggota tubuh kita. Jadi ini bukan yang literal. Tapi kalau sampai kita memotong kaki kita, ini kan sesuatu yang mengerikan. Jadi sebenarnya yang Yesus sedang mau kasih tahu di sini adalah bagi orang Kristen, kalau sampai berdosa, itu adalah hal yang mengerikan sebagaimana kita kehilangan anggota tubuh kita. Jadi mari kita hidup setia sama Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Dan jangan berdosa, karena berdosa itu sebenarnya sama seperti kita sedang potong tangan kita buang mata kita. Itu sesuatu yang mengerikan. Kalau di zaman dulu kan orang berdosa harus bawa korban. Kalau sekarang mungkin seakan dianggap enteng karena udah tinggal berdoa aja kok, minta tolong sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan gitu kan. Gimana sih sebenarnya biar kita bisa menganggap serius dosa ini? Gimana caranya? Ya mungkin dengan melihat ini sebagai literal bahkan. Oke. Kalau mau karena apa ya, kadang-kadang oke lah. Ini sesuatu yang mungkin kontroversial dengan pelajaran sekolah sahabat, kita bilang juga itu tidak literal. Namun aplikasinya bisa literal dalam berbagai hal yang lain kan. Jadi kalau ada hal-hal yang memang membuat kita berdosa, adalah lebih baik kalau kita tinggalkan hal itu. Kita potong itu dari kehidupan kita. Kita udah nggak usah kesana lagi. Kita udah nggak usah masuk ke dalam kerjaan itu lagi. Kita pindah kerjaan. Atau misalnya kalau ya yang klise-klise di kantor, terus tiba-tiba ketemu dengan hal yang menggoda, apakah itu apa yang menggoda kita supaya tidak setia dengan pasangan, menggoda kita supaya korupsi, apa? Ya memang kita harus udahlah, mending kalau mau keluar gitu loh. Dan apakah itu harus literal atau enggak? Atau yaudahlah, yang penting saya kuat, yang penting saya berdoa. Nah, kadang-kadang literalnya itu seperti apa dan apa yang harfiahnya itu kadang-kadang kita juga harus jelas. Kalau bagi saya sih, mungkin nggak usah di sini ngomongnya. Tapi bagi saya, bagi saya ini ada sesuatu yang memang harus dilakukan. Dalam arti bukan di dalam pikiran, di dalam pikiran saya sudah memutuskan untuk tidak lagi melihat karena ini, enggak. Memang harus dilakukan, saya akan pergi keluar dari tempat itu secara literal. Supaya tidak berdosa. Jadi Yesus itu bukan bilang bahwa kamu harus menang dari pencobaan itu, kamu harus bisa menguasai tanganmu, kamu harus bisa menguasai matamu. Walaupun ada kisah-kisah lain yang seolah-olah menuju kepada hal itu. Tetapi kalau tadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa melihat bahwa memang dosa itu benar-benar berbahaya, adalah dengan menyadari bahwa ada hal yang literal yang secara fisik harus kita lakukan untuk menahan kita dari melakukan dosa. Ya mungkin tidak seliteral memotong tangan, tapi literal pindah kerjaan. Mungkin kalau memang kita harus literal pindah tempat duduk. Kalau misalkan rekan sekerja kita yang mungkin klise aja lah, suka menggoda kita, terlepas pria atau wanita, ya mungkin kita harus pindah gitu secara literal, secara harfiah. Nah, mungkin seperti itu untuk menunjukkan bahwa saya memang mau melakukan sesuatu yang secara tegas memisahkan saya daripada hal yang akan membuat saya berdosa, karena saya menganggap dosa itu adalah sesuatu yang benar-benar harus saya jauhkan, saya hindari sebisa mungkin. Mungkin seperti itu. Ini mengingatkan saya kepada cerita Yusuf waktu digoda istri Potifar ya. Dia lari meninggalkan jubahnya gitu. Dia nggak di situ, dia nggak seperti Hawa yang ngajak ngobrol ular, nggak mau berada di dalam kondisi dicobai terus, tapi dia lari daripada itu. Oke. Langsung ke Pendeta Wilson deh. Mengenai api dan garam. Nah, di dalam perikop ini mungkin bisa dijelaskan, dan juga ini kita melihat ada 3 kali ya diulang di ayat 44, 46, dan 48, di mana di tempat itu ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam. Di mana ulat-ulat bangkai tidak akan mati dan apinya tidak padam. Di ayat selanjutnya langsung bicara soal garam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tapi garam menjadi hambar dengan apa kamu mengasinkannya, Pendeta. Oke. Jadi mungkin kadang-kadang kita
ketika kita melihat kepada ayat-ayat seperti ini, apalagi kalau dalam konteks di tempat itu ular tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, mungkin kita berpikir bahwa ada suatu tempat di mana ada perapian yang menyala-nyala selamanya. Neraka. Itu bisa kita jawab melalui ayat-ayat yang lain sebenarnya, dan bahkan ayat yang paling sederhana bahwa Allah tidak ingin manusia itu menderita atau binasa atau bagaimana ya. Allah ingin manusia itu untuk selamat. Nah, jadi kalau kita melihat apa hubungannya api dengan garam dan apa hubungannya dengan memotong, ini sebenarnya adalah berbicara mengenai penyucian, proses pemurnian, purifikasi. Jadi kan kalau garam itu kan selain garam itu bisa preservatif atau bisa mengawetkan, tapi juga bisa memurnikan dari dari bakteri, dari hal-hal yang lain, dan api juga melakukan tugas yang sama terhadap hal itu. Dan apalagi kalau disambungkan dengan memotong tangan, mencukil mata, jadi memang ada hal-hal yang bisa membuat orang itu tidak lagi berada di dalam suatu kondisi yang membuat dia harus dibinasakan, harus dibersihkan. Dan dua hal ini adalah yang termasuk di sini, pedangnya nggak dimasuk ya, bilang garam dan apinya. Jadi kalau dalam hal ini, kalau menurut saya mungkin oke lah, kita bisa bilang ini agak tidak literal lah, ini metafora ya. Tapi tetap ada suatu hal yang secara fisik menunjukkan bahwa iya benar, karena garam memang dia mengawetkan, memang dia mematikan bakteri, membuat makanan ataupun menjadi lebih awet, tidak menjadi busuk. Lalu api juga dia memang menghanguskan, tapi bukan hanya menghanguskan, yang dihanguskan itu apa? Yang dihanguskan adalah impuritasnya. Ya, kalau bicara soal metal, soal logam, yang dihanguskan ya mungkin kalau ya tanahnya, debunya atau apa, sehingga logam emasnya, logam besinya itu bisa bertahan. Dan itulah yang menjadi penutup terhadap ada hal yang harus dipotong, ada hal yang harus dihilangkan supaya apa yang tersisa itu memang bisa digunakan untuk tujuan yang Allah inginkan. Lebih baik orang bermata satu tetapi dia bisa menginjil secara klisenya, daripada orang bermata dua tapi ketika kita melihat orang itu kita jadi tidak mau kenal siapa Tuhan daripada orang ini. Mungkin seperti itu juga. Jadi hubungan garam dan apinya ini adalah dalam proses pemurnian. Lalu hubungannya dengan apakah apinya tidak akan padam, ulatnya tidak akan mati, itu lebih kepada bahwa proses akhir daripada purifikasi ini itu sebenarnya terus berlangsung, terus ada, sehingga apa? Tidak akan muncul lagi ketidakmurnian. Kenapa? Kalau ketidakmurnian itu muncul, jangan salah, api itu masih ada, akan langsung membakar. Lebih ke arah sananya, karena kita tidak berbicara mengenai tidak berbicara mengenai neraka dalam konteks ini, tapi lebih kepada kalau ada sesuatu yang membuat kamu melakukan hal yang jahat, ya ini harus dihilangkan. Jadi lebih kepada proses menghilangkan, memurnikannya ini dalam konteks ini. Oke, baik, terima kasih penjelasan ini. Saya juga baru ngeh juga, oh iya benar ya, ternyata ini hubungannya. Dari segitu banyaknya pelajaran yang kita sudah cerita, yang kita sudah bahas, mungkin kesimpulan singkat atau pelajaran singkat apa yang Clara mau bagikan kepada pemirsa? Saya mau bagikan yang saya dapat dan saya mau bagikan adalah di mana kita harus terus berdoa supaya apa yang saya mengerti tentang Tuhan atau apa yang saya mengerti tentang hidup dan masa depan saya benar-benar diarahkan oleh Tuhan. Bukan seperti murid-murid ini yang punya perspektif sendiri sehingga mau bisa buat mereka kecewa dengan kenyataan yang ada dan membuat mereka tidak bisa terima dan tidak siap menerima ketika itu terjadi. Percaya pada Tuhan seperti dua bapak itu. Tolong saya yang tidak percaya ini. Lalu pelajaran kedua yang saya pikir penting adalah bahwa biarlah kita hidup sebagaimana Tuhan mau kita hidup. Dan ini perlu doa, perlu penyerahan yang sungguh-sungguh pada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk hidup sebagaimana Yesus telah hidup di dunia ini. Amin. Oke, mungkin kalau bagi saya benang merah daripada seluruh pelajaran ini adalah proses. Baik itu proses kesembuhan, baik itu proses mengikuti Tuhan, baik itu proses bagaimana kita bisa hidup menang dari dosa, itu adalah suatu proses dan harus ada sesuatu yang terjadi. Dan itu seberapa lama atau pendeknya bukan itu yang kita lihat. Bisa juga terjadi secara cepat ya, orang seperti pencuri di kayu salib sebenarnya selalu cepat, tapi tetap ada suatu proses yang berlangsung dan semua orang itu harus alami, harus dijalani. Ya, mungkin penerapannya bagi kita adalah bila mana kita memang merasa
belum sempurna, masih belum murni, masih belum apa, ya nggak apa-apa. Kalau orang bilang apa ya, trust the process gitu ya, percayalah terhadap prosesnya, karena Tuhanlah yang menginginkan hasil akhirnya, yaitu keselamatan daripada setiap orang. Makanya dialah yang akan mengerjakan sesuatunya dengan sempurna sampai kepada standar yang dia inginkan. Seperti itu. Terima kasih Pendeta Clara dan juga Bang Glenn. Saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, di mana kalau teman-teman memiliki pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih Pendeta untuk kesediaan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang kali ini Pendeta ada dari Sylvester Simbaku. Pertanyaannya, kenapa Yesus suka memberi pengajaran lewat perumpamaan? Baik, terima kasih. Terima kasih ya, memang pelajaran kita ada tentang perumpamaan ya. Baik. Kita lihat dulu kitab Markus, karena kita lagi di Markus. Betul. Nanti kita lihat kitab Injil lainnya. Di dalam Markus 4 ayat 10-12. Saya baca ya. Ya. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menganggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Nah, saya mau baca juga Kayola dari Matius. Injil Matius. Injil Matius ini agak sedikit lebih jelas lagi, karena ini pertanyaan murid-muridnya. Coba Kayola boleh baca di dalam Matius 13. Oke, Matius 13. Ayat 10, 11. 10 dan 11. Dan ayat 13. Baik. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Baik, terima kasih Kayola. Jadi itu di Markus, memang ada perbincangan di sana bahwa ketika dia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Tapi kalau Matius lebih jelas lagi. Matius bilang begini, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Itu kan, jadi kan tadi ditanyakan oleh Sylvester Simbaku, kenapa sih pakai perumpamaan? Nah, murid-murid juga rupanya bertanya juga, kenapa sih pelajaran-pelajarannya dalam perumpamaan? Lalu Yesus jawab yang tadi di dalam ayat 12 ya, di dalam kitab Markus, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Kalau di dalam Matius 13 ayat 13 dibilang tadi, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Apa sih yang terjadi sebetulnya dengan hal ini? Yang terjadi dengan hal ini rupanya Kayola, kita tahu ya, Yesus banyak sekali diserang oleh orang Farisi dengan prasangka-prasangka yang tidak baik. Sehingga akhirnya orang-orang yang tidak mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, artinya mengikuti Tuhan tapi bukan dengan motif yang baik, maka biar aja mereka dengar tapi nggak memahami. Tapi kalau orang-orang yang takut akan Tuhan, makanya dikatakan di sini, kalau di dalam Matius ya, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Jadi orang-orang yang, kalau Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang-orang yang setia dan tekun, memang rindu dengan motif hati yang benar mengikuti Yesus, mereka akan memahami, karena perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu ya sederhana. Ya, yang dalam kehidupan sehari-hari mereka itu mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Tapi orang-orang yang dengan motif yang berbeda, motif-motif yang jahat, prasangka, iri hati, cemburu terhadap Yesus, maka itu kata Yesus, biar aja mereka dengar tapi mereka nggak paham. Itu kira-kira Kayola. Itu jadi maksudnya di sini adalah agar orang-orang yang memang takut akan Tuhan mencari, makanya carilah dahulu kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan tambah kepadamu, maka Tuhan akan memberikan kepada mereka. Mereka akan mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Baik. Jadi kalau yang saya pikir selama ini kan perumpamaannya nggak relate dengan zaman kita sekarang, karena tapi pada waktu zaman dahulu Yesus hidup itu sangat
sehari-hari ya pendeta ya, Betul. mengenai penabur, mengenai biji, dan segala sesuatu yang dilakukan, mengenai pelita. Betul. Jadi itu mungkin kalau zaman sekarang seperti seorang pembicara memberikan ilustrasi ya biar lebih mengerti. Betul. Tapi tadi pendeta sudah katakan bahwa bagi yang tidak mau mengerti memang bagi mereka ya itu hanya sebagai ilustrasi saja. Iya. Betul. Katanya sekalipun mereka melihat, mereka Iya. tidak menganggap. Sekalipun menanggap, sekalipun mereka mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Baik pendeta, terima kasih untuk penjelasannya. Pertanyaan yang kedua datang dari Martin Gambidau. Kenapa pula murid-murid takut ketika badai ombak mengombang-ambing perahu mereka, sedangkan Yesus sendiri ada bersama-sama dengan mereka? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih Saudara Martin Gambidau dalam pertanyaan ini. Ya itulah ya, namanya manusia fana ini ya, dengan kelemahan, dengan kekurangan. Bahkan Yesus menegur mereka di dalam Markus 4 ayat 40, boleh Kak Yola lihat. Markus 4 ayat 40. Saya bacakan. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Iya, ketakutan banget. Kenapa ketakutan? Ayat 37 bilang dalam Markus 4. Coba Kak Yola boleh lihat. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Iya, mereka sebetulnya itu danau itu ya istilahnya itu tempatnya mereka, tempat mereka mencari nafkah, mereka adalah nelayan, mayoritas dari mereka. Jadi mereka terbiasa dengan itu. Tapi kondisinya sekarang mereka nggak bisa tangani itu taufan. Saya yakin bahwa mereka sempat untuk menangani dirinya sendiri. Iya. Sudah coba untuk tangani tapi mereka nggak sanggup. Mereka nggak bisa. Konsentrasi mereka lihat badai dengan sekarang perahu udah mulai penuh air ini, berarti akan tenggelam ini. Makanya mereka ketakutan, sangat ketakutan. Maka Yesus juga bilang, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu begitu takut? Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ini ada banyak pergumulan, ada banyak problema. Tapi kalau kita tidak memandang kepada Kristus, kesalahan terbesar murid-murid adalah bahwa mereka tidak menyadari ada Yesus di situ. Sampai mau tenggelam dulu, sampai udah air penuh di dalam perahu, baru oh iya ada Yesus lah. Loh, mereka nggak tahu bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Mereka lupa dengan itu semua. Mereka coba dengan keahlian mereka sendiri untuk menangani semua permasalahan hidup ini. Saudara, jangan lupakan Yesus. Hati-hati, kalau kita lupa Yesus, bisa saja kita gentar dan takut. Memandang terus kepada Kristus, menyadari keberadaan Kristus dalam kehidupan kita, maka akan diberikan kekuatan bagi kita. Baik, pendeta. Ini mungkin seperti orang yang kalau misalnya ada masalah, dia bukannya berdoa dulu, tapi dia merasa, oh saya pasti bisa lewatin ini, saya usahakan. Tapi ternyata wah, nggak bisa. Baru ingat Tuhan di belakang ya. Mereka nelayan. Iya. Itu profesi mereka. Kalau istilah orang saya, akamsi, anak kampung sini dia. Betul, Dia orang sini, dia orang situ dia kuasa hari-hari. Jadi dia pikir ini biasa, dia mengandalkan diri sendiri. Iya. Oh ini biasa, saya udah berulang kali melaut di sini, mencari ikan di sini. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka memang mengandalkan diri dan akhirnya tibalah sampai perahu itu sudah penuh dengan air dan segera akan tenggelam. Maka ada Yesus. Mereka datang. Hati-hati dengan perilaku seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anggap bahwa kita jago, kita anggap kita hebat, kita sudah sekolah dengan baik, kita sudah punya keterampilan, ada talenta yang Tuhan kasih dan semuanya, lalu kita bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jangan. Ya. Hati-hati. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Biarlah kita di dalam kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan selalu mengingat bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, satu perahu dengan kita, datang kepada Tuhan. Baik, saat ini kita akan kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh pendeta Wilson. Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, biarlah ketika kami akan menutup rangkaian daripada diskusi kami, Kau boleh bersama dengan kami, segala pelajaran, sebagaimana murid-murid sudah pelajari dan alami, boleh juga menjadi pelajaran bagi kami Tuhan, dimanapun kami berada, bagi seluruh pemirsa juga yang menyaksikan. Dalam judul harapan kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih pendeta Wilson, Clara, dan Glenn sudah berdiskusi bersama. Baiklah kita percaya terus kepada Yesus, datang terus kepada Yesus, percaya kepada proses yang kita harus jalani, di mana Tuhan mengundang kita untuk memikul salib dan mengikut Dia. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.